Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan, di saat ini kita akan kembali disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang merupakan makanan rohani untuk menyegarkan jiwa kita dalam hari-hari hidup kita, secara khusus hari yang kita jalani di saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah pemirsa Klavos Sukacita yang menyaksikan channel ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena di saat ini kami boleh ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Lebih daripada itu kami dimampukan dan dituntun untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hamba-Mu di dalam pewartaan firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-31. Judul pembacaan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku hendak bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu jalan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga
aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Dari bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini menjadi tema untuk kita renungkan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, dari bagian tema ini maka nats kita terambil daripada ayatnya yang ke-21, yakni barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya, ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Artinya bagaimana kita memikirkan jalan-jalannya, tunduk kepada kehendak Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, memegang teguh janji-janji, dan kita rela diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, bagian ayat ini jelas sekali bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firman-Ku. Nah, itu bisa kita lihat dalam ayat 23 dan 24. Nah, mengasihi aku berarti mengasihi Allah, melakukan firman Tuhan adalah wujud bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa setiap kita telah diberikan Roh Kudus sebagai pengganti Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, berarti Yesus hidup di dalam kita. Sama seperti Yesus, Tuhan Yesus dengan Bapa adalah satu, maka kita dengan Yesus adalah satu jika kita mengasihi Dia. Nah, sebagai wujud dari bagaimana kita taat kepada firman Tuhan, bagaimana wujud kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Artinya mengasihi sesama kita adalah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Bukti atau wujud dari kita mengasihi Tuhan, bagaimana juga kita diberi kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam kebencian. Kita masih hidup pada kepentingan diri sendiri. Kita masih malas tahu dengan persekutuan-persekutuan. Tetapi jika kita mengasihi Tuhan, maka kita dituntut untuk bagaimana mengasihi sesama kita.
Dengan mengasihi sesama kita, maka disitulah kita membangun kasih yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam kebencian, kita tidak hidup lagi dalam perseteruan, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan. Dan kebersamaan di dalam kasih berdampak pada hidup di dalam sukacita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, walaupun dunia akhir-akhir ini dilanda dengan kesulitan, baik di bidang ekonomi, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, tetapi ketika kita memiliki kasih di dalam diri kita, kasih inilah yang menjadi dasar hidup kita, sehingga di dalam keadaan apapun kita semakin kuat. Karena kasih kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kasih Tuhan itu juga memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Sehingga ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup untuk orang lain. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang kita jalani, maka kita tidak akan berjalan sendiri. Yang pertama, ada Tuhan menyertai kita. Tetapi yang kedua, mereka yang senantiasa kita kasihi, mereka pun mengasihi kita. Dan di dalamnya kita mendapat topangan kekuatan untuk menjalani setiap pergumulan ini. Demikian firman Tuhan, tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan. Karena di dalam kasih itu kita dapat mengasihi sesama kita dan hidup seturut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena kasih dan cinta-Mu kepada kami. Engkau boleh mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami belajar dari firman ini sebagaimana Kristus mengasihi kami. Kami juga dituntut untuk mengasihi Tuhan. Sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kami terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Channel Klavo Sukacita ini kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam seluruh kegiatan pekabaran Injil melalui channel ini. Para kru yang dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan juga memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, pimpin terus kehidupan kami melewati hari-hari kehidupan yang kami jalani sepanjang ini, agar biarlah kasih itu menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami bagikan kepada sesama kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.